Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan membahas seputar topik tentang i'rab. Tentang i'rab. Apa itu i'rab? Kalau beberapa video yang lalu kita sudah membahas tentang mabni sama mu'rab, ini sudah insya Allah sudah sedikit membantu ya. Kalau mabni itu tetap, kalau mu'rab itu berubah. Nah, perhatikan kata yang mu'rab. Kata yang mu'rab artinya berubah. Nah, kalau pembahasan pada video kali ini kita akan menyampaikan seputar i'rab. Jadi sebenarnya satu rumpun ya, satu rumpun kata dari kata araba. Kalau mu'rab itu berubah, kalau i'rab itu perubahan. I'rab itu perubahan. Seberapa penting pelajaran i'rab dalam kajian bahasa Arab ini sebenarnya sangat penting ya. Kalau dalam ilmu nahwu, pelajaran atau bab seputar pembahasan seputar i'rab itu hanya bagian kecilnya saja. Tapi sebenarnya sudah ada disiplin ilmu tersendiri tentang pembahasan panjang lebar tentang i'rab. Pada video kali ini kita akan singkat saja mengenal tentang apa itu i'rab. Jadi i'rab seperti yang tadi kami katakan yaitu sebuah perubahan. Perubahan tepatnya perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata. Kita ambil contoh misalnya kata maktabun. Kata maktabun yang terdiri dari mim, kaf, ta sama ba ini bisa berubah menjadi maktabin. Kata maktabin bisa berubah menjadi maktaban. Kata maktaban dan maktabin bisa juga berubah menjadi maktabani. Bisa berubah juga menjadi maktabaini. Atau misalnya muslimun. Kata muslimun bisa berubah menjadi muslimani. Bisa berubah menjadi muslimaini. Bisa berubah menjadi muslimina. Bisa berubah menjadi muslimuna. Ini gambaran sederhana tentang apa itu i'rab, perubahan di akhir kata. Perubahan di akhir kata. Nah, pada video singkat ini kita akan mengetahui ya secara sederhana sebenarnya perubahan-perubahannya itu apa saja sih. Nah, perubahan dalam bab tentang i'rab itu ada 4. Ingat-ingat, perubahan dalam bab i'rab dan pada umumnya dalam pelajaran bahasa Arab itu ada 4. Yang pertama itu rofa. Yang pertama rofa, ingat-ingat. Yang kedua nasab. Yang ketiga itu khafat atau jer. Biasanya disebut khafat, biasanya juga disebut jer ya, sama saja. Dan yang keempat yaitu jazm. Rofa, nasab, kemudian khafat atau jer, dan keempat yaitu jazm. Kalau teman-teman belajar ilmu tajwid pasti tahu ya apa itu dhammah, apa itu fathah, apa itu kasroh, dan apa itu sukun. Nah, secara sederhana kata rofa, i'rab rofa ini bisa kita samakan dengan dhammah. Rofa itu bisa kita samakan dengan dhammah karena memang dhammah ya rofa ya. Kemudian nasab itu adalah fathah. Nasab adalah fathah. Dan jer atau khafat adalah kasroh. Khafat atau jer adalah kasroh. Dan terakhir jazm adalah sukun. Nah, dalam pembahasan seputar i'rab ada yang disebut dengan i'rab far'i, ada yang disebut dengan i'rab asli. I'rab asli dan i'rab far'i. Yang tadi kami sebutkan adalah i'rab asli, yaitu i'rab adalah huruf-huruf atau harokat-harokat i'rab yang memang pada aslinya seperti itu. Kata seperti yang tadi kami katakan ya rofa itu sebenarnya dhammah. Aslinya itu dhammah rofa. Begitu pula nasab itu aslinya fathah. Khafat atau jer aslinya itu kasroh. Dan terakhir jazm itu aslinya sukun. Nah, pada video yang insya Allah akan kita bahas pada selanjutnya ada disebut dengan i'rab asli, ada juga i'rab far'i, i'rab cabang. Jadi nanti akan kita ketahui ya, ternyata pada pembahasannya lebih lanjut, rofa itu tidak hanya dhammah, rofa itu tidak, nasab itu tidak hanya fathah, khafat atau jer tidak hanya kasroh, dan jazm itu tidak hanya sukun. Nah, pada video kali ini kita akan karena ini hanya sedikit
hanya permulaan saja, pengenalan saja apa itu i'rab dan adawatnya apa saja, anggotanya apa saja, maka kita perlu ketahui dulu sebagai agar nanti selanjutnya kita tidak kebingungan ya. Jadi sekali lagi, i'rab dalam pembahasan i'rab ada 4 bagian, yaitu rofa, nasab, khafat atau jar, dan terakhir jazm. Pada video selanjutnya juga insya Allah akan kita contohkan ya bagaimana bagaimana cara pembuatan, proses berubahnya, dan apa saja faktor-faktor yang menjadikan suatu fiil, suatu kata kerja atau suatu isim bisa berubah dari yang semulanya misalnya baitun berubah menjadi baitan, baitan berubah menjadi baitin, atau fiil mudhari misalnya yakhruju kok bisa berubah menjadi yakhruja, yakhruja kok bisa berubah menjadi yakhruj, dan seterusnya. Ini saja dapat kami sampaikan. Dumtum fi ri'ayatillah, ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.